Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ulangan harian pertama. Silakan disimak video berikut ini. Soal nomor 11. Berikut ini gerak dipercepat kecuali. Nah, kita analisis terlebih dahulu option A sampai D. Manakah gerak yang dipercepat kecuali? Berarti yang geraknya diperlambat. Jawabannya adalah C. Karena batu yang dilempar vertikal ke atas itu geraknya diperlambat. Selanjutnya nomor 12, panjang seluruh lintasan yang ditempuh disebut sebagai, ya, jawabannya adalah A, jarak. Selanjutnya soal nomor 13. Seorang pengendara motor memperlambat motornya dari kecepatan 20 meter per sekon hingga diam dalam selang waktu 5 sekon. Hitunglah perlambatannya. Kita analisis terlebih dahulu apa yang harus diketahui. Diketahui kecepatan awalnya 20 meter per sekon, kecepatan akhirnya 0 meter per sekon karena akhirnya motor tersebut diam dalam waktu 5 sekon. Yang ditanya adalah tentukan perlambatannya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. A sama dengan 0 dikurang 20 dibagi 5, sehingga perlambatan motor tersebut sama dengan 4 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 14. Seekor kuda berlari dengan kelajuan tetap 5 meter per sekon keliling lapangan. Berapakah jarak yang ditempuh jika kuda berlari selama 2 menit? Nah, kita analisis terlebih dahulu kecepatannya 5 meter per sekon dalam waktu 2 menit. Nah, dalam waktu 2 menit ini harus kita rubah ke dalam sekon, yaitu menjadi 120 detik. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. S sama dengan V dikali T. V-nya berapa? 5 meter per sekon dikali 120 sekon sama dengan 600 meter. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 600 meter. Nomor 15. Berikut ini beberapa contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat ditunjukkan pada nomor. Perhatikan yang geraknya diperlambat ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Melempar bola ke atas dan mobil direm saat mendekati persimpangan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Sebuah truk mula-mula diam, 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Berapakah percepatan truk tersebut? Nah, mari kita analisis terlebih dahulu. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya ada V0, VT, dan T. Lalu kita masukkan ke persamaan, VT dikurang V0 dibagi T sehingga hasilnya 1,2 meter per sekon. Soal nomor 17, ini sama dengan soal yang sebelumnya. Resti berjalan 6 meter ke barat, kemudian 8 meter ke selatan. Berapakah besar perpindahan Resti? Nah, pertama-tama kita gambar terlebih dahulu ya. Nah, kita gambar 6 meter ke arah barat, 8 meter ke arah selatan. Lalu berapakah perpindahannya? Dari gambar tersebut silahkan masukkan rumus Pitagoras dan didapatkan hasil bahwa perpindahan Resti adalah 10 meter. Selanjutnya soal nomor 18. Di antara beberapa pernyataan berikut yang menyatakan benda bergerak adalah, nah, yang mana di sini yang menyatakan benda bergerak? Sopir terhadap kendaraan yang ditumpanginya? Tidak. Anak berjalan terhadap baju yang dipakainya? Tidak. Masinis terhadap lokomotif yang dikemudikannya? Tidak. Kereta terhadap stasiun yang dilewatinya? Ya, karena apabila kita naik kereta, maka kereta akan bergerak terhadap stasiun yang dilewatinya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 19. Gerakan jarum jam analog termasuk jenis gerak. Nah, kita perhatikan bentuk jam analog adalah sebagai berikut. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa gerakan jarum jam analog termasuk jenis gerak melingkar beraturan. Jadi jawabannya adalah C. Suatu mobil direm, maka kecepatan mobil tersebut akan berkurang dan mobil tersebut akan berhenti. Gerak suatu benda yang kecepatannya makin lama makin mengecil disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jawabannya adalah B.
Untuk uji kompetensi hari ini, silakan kerjakan bagian esainya di buku latihan, ditulis soal dan cara penyelesaiannya. Untuk cara penyelesaiannya boleh melihat buku catatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.